Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mahram yang yang sifatnya selamanya. Pertama, dia adalah disebabkan oleh nasab. Siapa saja yang dia menjadi mahram kamu ya sebagai laki-laki, disebabkan oleh apa? An-nasab. Yang pertama adalah apa? Al-ummahat. Ya. Jadi memang ini kan kalau mau kamu ringkas, maka kamu nanti hafal suratun Nisa ya. Ya, dimulai daripada firman Allah, wala tankihu mana kahabaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, terus wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna ya apa fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Jadi innallaha kana ghafurur rahim. Baik, itu adalah ayat yang berkaitan dengan apa? Mahram. Kamu hafalkan semua itu. Karena ketika kamu menghafalkan itu, maka kamu sudah memahami mahram-mahram ini. Karena memang dalam ayat itu dia mengumpulkan mahram-mahram ini gitu. Maka Imam Al-Imriti itu pernah mengatakan apa? Wa harim nikaha arba'in wa ashri minan nisa ya qat'a binasi dzikri ya ummul fata wa ukhtuhu kadabnatuh wa khalatul insani thumma ammatuh wa bintu ukhtin wa akhin minan nasab wa wa bintu akhin wa bintu ukhtin wa akhin minan nasab wa ulayani ya min rada'in muktasab. Kemudian sudah selesai bicara tentang nasab, baru bicara tentang apa? Musahara. Wa arba'un yahrumna bil musahara. Wa arba'un yahrumna bil musahara wa hunna bintu zaujatil mubasyarah wa ummuha aidan wa illam tuqrabi. Lalu kemudian apa? Wa zaujatu bnin thumma zaujatul abi. Sudah selesai, baru dia bicara tentang apa? Mahram yang sifatnya muakkad. Kadzaka ukhtu zaujati in tajtami' ya, in tajtami' ma'ha, terus wa amma ba'daha la tamtani'. Ya, kemudian wa jam'uha ma' khalatin wa ammati laha haramun bittifaqil ummati wa kullu man bi ghairiha lam tajtami' fawat'uha bil milki ma'ha mumtani'. Kemudian terakhir tentang masalah apa? Tentang masalah radha'ah nanti. Wa harramu minar radha'i wa harramu minar radha'i ma wajib tahrimuhu minan nisa'i bin nasab. Udah hafal itu? Saya juga nyetorkannya ketar-ketir. Baik, sekarang mahram yang sifatnya selamanya itu ada berapa? Itu yang ada dalam buku kamu. Coba lihat. Jadi dalam buku itu di situ sebutkan bahwasanya mahram yang dia ala wajhi ta'bid, yaitu yang sifatnya mu'abbad selamanya, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mahram disebabkan nasab, kemudian mahram disebabkan radha', dan mahram disebabkan apa? Al-musaharah. Nanti ada syarat-syarat tertentu. Baik, secara cepat aja kita baca. Siapa saja yang menjadi mahram bagi kita yang sifatnya selamanya dari nasab? Yang pertama dimulai dengan apa? Al-ummahat. Sesuai dengan ayat surah Nisa tadi ya. Hurimat alaikum ummahatukum. Jadi yang diharamkan bagi kita adalah al-ummahat, ibu. Perhatikan di sini, nanti ada sebenarnya definisinya di sini. Ala kulihal, tapi kita jelaskan secara cepat aja. Karena nanti di dalam babur radha'ah juga nanti enggak kita baca semua ini. Saya akan ringkaskan kepada antum aja. Ternyata setelah diringkasnya ini bisa diringkas lagi ternyata. Jadi syahnya suruh meringkas kan? Ternyata bisa diringkas lagi sebenarnya. Jadi yang pertama yang menjadi mahram bagi kita adalah al-ummahat. Siapa itu ummahat? Ibu. Ibu itu siapa? Ibu itu adalah yang melahirkan kita. Nanti lihat di halaman selanjutnya. Al-um, ya, itu di halaman berapa itu? Berapa itu kalau 1, 2 ya? Itu al-um, yaitu hiya kullu man waladatka aw waladat man waladaka. Khalilah definisi ini saya ringkaskan sama antum aja, definisi daripada ibu.
Yang dimaksud daripada ibu dalam bahasa fikih adalah ibumu yang melahirkan kamu. Ibunya ibumu itu juga disebut ibu. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran ummahatukum, maka menggunakan jamak kan? Enggak dikatakan hurrimat alaikum ummukum, enggak disebutkan pakai ummukum, tapi menggunakan ummahatukum, maknanya ingin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud daripada ibu di situ adalah ibu kamu, ya, kemudian ibunya ibu kamu. Lalu kemudian ibunya ibu kamu punya ibu lagi. Artinya nenek kamu punya ibu. Kemudian buyut kamu punya ibu sampai ke atas kalau masih hidup. Ya, sampai abad ke berapa masih hidup. Kalau masih hidup maka dia adalah ibu yang menjadi mahram bagi kamu dan tidak boleh dinikahi. Mafhum? Jadi kalau disebut daripada ibu, maka ibu kamu, ibunya ibu kamu, kemudian ibunya kamu, kemudian ibunya kamu, ya, kemudian ibunya buyut kamu sampai selanjutnya, maka itu disebut sebagai ibu. Bukan sampai situ aja. Bukan sampai situ saja. Kamu punya bapak enggak? Punya bapak enggak? Jawab, wajib. Udah kasih makan siang belum ini? Hah? Ini besok harus kasih botol ini. Kasih air baroda. Murah sekali, tipis sekali nih. Kasih air baroda. Tapi kalau ada tambahan jahe juga nggak apa-apa, saya nerima aja. Baik. Kalian ya. Jadi kalau disebut ibu adalah ibu kamu, ibunya ibu kamu, ibunya ibu kamu sampai selanjutnya. Kalau masih hidup maka itu adalah disebut sebagai al-ummahat yang dalam Al-Qur'an itu. Lalu bukan sampai situ saja. Kita punya bapak. Bapak kita punya ibu enggak? Alias nenek kita. Nenek kita itu punya ibunya lagi, punya ibu-ibu sampai ke atas. Pokoknya baik dia ibu dari sisi bapak ataupun dari sisi ibu, maka dia disebut sebagai al-ummahat, mereka adalah mahram. Jadi nggak perlu antum tanyakan lagi, ini saya punya bapak saya itu punya ibu. Kan? Bapak saya punya ibu. Ibunya bapak saya itu mahram nggak bagi saya? Ya mahram, nenek. Itu kan nenek. Kan kamu punya bapak kamu punya ibu nggak? Ibunya bapak kamu disebut siapa itu? Nenek kan, jaddah kan? Itu mahram bagi kamu. Lalu kemudian kamu nanya lagi, tapi nenek saya ini punya ibu lagi, masih hidup ternyata, sudah umur 80 tahun atau 90 tahun. Mahram nggak bagi saya? Nggak usah ditanyakan lagi. Kalau disebut sebagai ibu, kalau di situ ibu maknanya apa? Makanya kan buku ini ringkas sekali kan? Cuma disebutkan. Kalau sebenarnya harusnya dulu itu maksudnya saya jelaskan lagi. Ibu maksudnya ibunya ibu kamu, ibunya ibu kamu, ibunya kamu. Baru nanti bawah lagi bapak punya ibu, ibunya. Kata syekhnya ini terlalu panjang, ringkas lagi. Maka jadi seperti ini. Tapi kalau orang hanya membaca seperti ini nanti bisa sesat dia. Makanya butuh harus sahabat diajarkan cara memahaminya daripada memahami buku ini. Tapi ala kulli hal, ibu yang disebut ibu adalah ibu kamu, ibunya ibu kamu, ibunya ibu nenek kamu, kemudian ibunya buyut kamu dan selanjutnya. Kemudian kalau disebut ibu lagi, maka kamu punya bapak kamu punya ibu? Punya ibu ya? Ibunya nenek kamu kan, nenek ya. Nenek dari bapak tadi punya ibu lagi enggak? Punya ibu selanjutnya, maka itu disebut sebagai ibu dan itu mahram. Paham sampai sini? Oke ya, selesai? Clear. Selanjutnya, siapa lagi yang menjadi mahram dari sisi nasab? Soalnya kita ini cuma 2 hari nih. Yaitu al-banat. Apa? Al-banat. Apa mana banat? Yaitu anak perempuan. Jadi anak perempuan di sini, barakallahu fikum jami'an, yang dimaksud daripada anak perempuan ada di sini definisinya, cuman nggak usah dibaca. Jadi kita jelaskan lebih bagus ya kan? Gimana Rizal? Lebih bagus itu kan? Jelaskan langsung ya kan? Hah? Oke. Al-banat, anak perempuan, maknanya adalah anak perempuan yang kamu lahirkan. Bukan kamu yang lahirkan, maksudnya istri kamu. Tapi kalau dalam bahasa fikih yang kamu lahirkan itu maksudnya kamu menjadi penyebab kelahiran dia. Iya kan? Ayo. Jadi anak kamu punya istri kan, kamu punya punya anak. Sudah. Jika kamu punya anak perempuan, maka itu adalah apa? Itu adalah mahram. Itu yang disebut sini wabanatukum. Tapi lagi-lagi saya katakan Allah menggunakan kalimat apa? Wabanatukum, menunjukkan apa? Jamak. Jamak itu bukan menunjukkan anak kamu secara langsung. Karena anak itu terbagi 2. Anak bila wasitah dan anak biwasitah. Baik dia anak yang mubasyarah atau ghair mubasyarah. Kamu punya anak perempuan. Lalu kemudian anak perempuan kamu nanti nikah, besar, dewasa, lalu punya anak lagi perempuan. Lalu cucu perempuan kamu dewasa, besar, lalu kemudian nikah lagi, punya anak perempuan lagi. Jadi anak-anak perempuan tadi
dari anakmu, cucumu, kemudian cicitmu dan sebagainya. Setelah cicit apa? Cucu, anak, cucu, cicit, cecet. Hah? Betul kamu? Cecet. Ah, dia ngasal ini. Berarti setelah itu cucut. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi dari anak, cucu, kemudian cicit. Setahu saya sampai cicit, setelah itu nggak tahu saya habis itu. Kalau ada bawah lagi, pokoknya anak perempuan, punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan, itu dalam bahasa fikih disebut sebagai al-banat semuanya. Mahram nggak? Mahram. Alias kalau umpamanya kamu punya cucu perempuan, cucu, anak daripada anak perempuanmu, maka itu mahram. Tidak boleh dinikahi. Itu mahram yang sifatnya selamanya. Nggak ada, oh mak ini kebetulan cucu saya perempuan ini cantik sekali nih kayaknya. Kayak saya pengen nikahi dia juga ini. Dia punya jiwa keibuan juga. Seperti nenek yang pernah meninggal dulu katanya. Maka nggak ada istilah bahwa pengen menikahi dia. Dia menjadi mahram yang sifatnya selamanya. Tak boleh.